ada film Transporter kan, pernah nonton Iya. kan? John Statham kan. Yang dia kalau lagi berantem dalam kondisi awal selalu rapi, bahkan berantem aja selalu pakai jas. Iya. Nah, Pak Tom ini identik dengan itu. Klimis, rapi, rambut tersisir, baju juga rapi. Selalu rapi, selalu necis. Gitu. Gimana caranya? Bahkan anak saya tanya, bilang tadi, tanyain Pak Tom skincare-nya apa? Boleh Pak spill skincare nih. Nah, gimana menjaga itu di penjara? Itu kan di rutan nggak bisa sebebas di Iya. rumah kan, mandinya ada waktunya, segala macam. Tapi tiap tampil di pengadilan kan selalu perlente gitu. Ya, jawabannya sederhana, sebisanya, ya kan. Jadi memang apa, mandi pakai gayung, ya pakai bak mandi, tapi kan sabun ada, shampoo ada, Iya. ya kan. Terus minyak rambut ada, sisir ada, ya kan. Jadi lebih masalah niat kan, masalah niat dan masalah disiplin. Dan memang di saat-saat kita sangat terpuruk ya, kalau misalnya kita dilanda sebuah malapetaka, itu penting banget untuk jaga rutinitas seperti itu. Ya, jadi kebiasaan-kebiasaan seperti itu, ya pagi bangun tepat waktu, ya, meskipun misalnya bisa aja tidur terus ya, kita harus paksa bangun pagi, bangun tepat waktu, terus mandi, cukur, sisir buat saya, ya kan. Terus ada kegiatan baca buku atau nulis, terus ya olahraga. Jadi itu justru menjamin atau membantu memastikan bahwa hidup kita tetap terstruktur. Oke. Ya, jadi jangan kita berantakan gitu ya, Iya. gitu kena malapetaka, kena apa, memang stres, tapi justru dengan tetap menjaga rutin sudah lama, itu memberikan sebuah kestabilan ya, itu menstabilkan dan membantu menopang semangat kita juga. 9 bulan di tahanan nih Pak, udah berapa buku habis? 20-an ada kali ya. 20 ya, buku. tapi ya ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang berat-berat. Ya Pak kan? Tom sadar nggak bahwa tulisan-tulisan tangan Pak Tom yang diberikan untuk publik itu memberikan pengaruh yang luar biasa loh buat publik? Baru belakangan sih, terutama waktu udah mulai sidang ya. Karena di ruang persidangan, konsep hukumnya adalah terdakwa pun seperti orang bebas. Yeah. Ya, jadi kita boleh pakai laptop untuk nyatet keterangan saksi, ya kita boleh pegang HP bahkan. Baru sepenuhnya menyadari ya, wow ini likes-nya banyak juga. Baca komentarnya sangat mengharu ya. Ya saya hanya menulis apa yang di hati saya ya, apa yang saya merasa patut dan layak disampaikan ya, pada saat itu. Jadi ya kita tulis, ya kan, terus kasih ke pengacara kasih ke tim admin medsos ya, mereka yang posting gitu kan. Tapi ya syukur ada semacam resonansi ya, jadi apa ya, orang bisa relate ya, orang bisa tergugah dengan tulisan saya. Kan Pak Tom ini kan pasti tidak pernah menyangka ya situasi ini. Dari orang yang lama di luar negeri, di perusahaan investasi terkemuka, bahkan punya perusahaan sendiri, kemudian jadi menteri, diangkat Pak Jokowi segala macam, lalu tiba-tiba masuk ke dalam satu tempat yang pasti kita nggak pernah nyangka juga, nggak pernah mau juga kita Iya. masuk ke situ. Apa yang Pak Tom pelajari dari kisah yang sedih, sahdu dan mengembirakan ini? Ini memang pelajaran yang luar biasa ya. Jadi apa ya, kita semua tahu ya, pas lagi naik daun ya jangan euforia ya, tinggal tunggu giliran. Pasti Ini berlaku buat semua orang nih ya. saya kira dalam hidup kita tuh pasti ada siklusnya ya. Jadi ada masa-masa tertentu kita lagi naik daun, semuanya kok kelihatannya segala rezeki itu gampang ya. Terus ada masa-masa lain di mana semuanya serba sulit atau kok kayak berantai gitu ya. Kesulitan, tantangan. Tapi ya mungkin pelajaran utamanya dunia berputar, dan pada masa-masa tertentu kita naik daun, masa-masa lain kita akan di bawah ya. Jadi dan juga dalam pergaulan ya, berarti kita jangan terlalu cepat menghakimi orang ya, atau merendahkan orang ya. Mungkin orang lain lagi down ya kan, kita lagi
up, Up. tinggal tunggu waktu. Kita akan down dan dia akan up. Iya, Ya. iya. Atau apa ya? Ya kalau kita nyinyir gitu ya. Suatu saat kita tinggal tunggu giliran. Pasti kena sesuatu, ya kan? Giliran kita untuk orang lain nyinyir mengenai kita kan. Iya, iya. Tapi ada ini nggak sih Pak, cerita unik atau cerita lucu mungkin nih selama di tahanan? Ada beberapa sih ya. Contoh ya, balik lagi saya lumayan bersyukur ya bisa mengalami langsung ya karena beda banget antara diceritain orang atau baca dalam buku atau artikel ya kan dan ngalamin langsung. Iya, iya. Tapi terutama di Lapas Cipinang ya, saya akhirnya bertemu dan berbaur, ya, bergaul dengan benar-benar semua lapisan, sampai yang paling jatuh, yang paling terlupakan, yang paling terpinggirkan. Ya. Ada sesama tahanan, narapidana yang sudah dilupakan oleh keluarganya, ya, sudah bertahun-tahun tidak ada kunjungan keluarga sama sekali. Udah dianggap tidak ada lah gitu. Atau banyak juga yang korban jebakan aparat. Oke. Oh iya? Oh ya pasti. Terus banyak lagi yang mungkin ada pelanggaran, ada kesalahan, ya, tapi hukumannya luar biasa berat, ya, sangat di luar proporsional ya, tidak proporsional kepada pelanggarannya gitu ya. Ya perihal kecil, mungkin lawannya itu ngamuk, Iya. ya kan, terus dendam, pakai ordal atau karena status atau gimana ya, kemudian dijatuhkan hukuman yang luar biasa ya, misalnya remaja atau anak muda masih usia 20 gitu berantem, ya kan, lawannya apa, benjol-benjol, ya, orang tuanya ngamuk, terus dijatuhkan pidana penjara 4 tahun di usia 20, ya kan, dalam sekejap hidupnya hancur, ya kan. Sempat bincang-bincang gitu sama dia. Itu ngobrol sama Pak Tom? Oh iya, dia tinggal di Bekasi ya, dengan kakak perempuan, dengan adik pria dan adik perempuan. Ayahnya itu buruh harian. Ya. Ya. Dan dia cerita, iya Pak, waktu itu baru aja dapat kerjaan stabil. Baru aja pindah dari sektor informal ke sektor formal dengan gaji tetap, ya kan. Untuk pertama kali dalam hidupnya merasa stabil, ya, dapat kerjaan tetap, ya kan. Kena perkara ini, ya kan. Nah itu yang justru lebih menyedihkan buat saya ya. Apa yang Pak Tom sampaikan ke anak muda ini? Ya di samping tentunya tetap semangat, ya. Ya saya janji bahwa saya akan memperjuangkan keadilan ya bagi semua, bukan hanya buat kepentingan diri saya sendiri ya. Bukan hanya apalagi dengan dukungan publik yang begitu luas ya. Rasanya ya ini bukan lagi memperjuangkan nasib seorang individu yaitu saya, tapi ini udah lebih luas ya. Itu yang Pak Tom sampaikan ketika Pak Tom keluar dari penjara, lapas, bahwa masih banyak orang-orang yang bahkan lebih dari Pak Tom. Iya. Nah maka saya kan juga bilang bahwa saya mendukung penuh ya wacana yang dilontarkan Pak Presiden Prabowo di awal-awal pemerintahan beliau untuk memberikan gerasi kepada kira-kira 44.000 narapidana ya. Karena ya kesan saya mungkin lebih banyak orang di dalam penjara yang seyogyanya tidak di situ. Ya, harusnya sudah bebas karena hukumannya jauh terlalu berat. Ya. Dibandingkan pelanggaran yang kecil atau ringan ya. Atau memang tidak bersalah gitu ya. Jadi dan itu sangat buruk buat perekonomian. Ya, perekonomian ini banyak sekali, nggak semua tapi banyak sekali yang pas lagi usia produktif, ya kan, juga sangat mengganggu hidup keluarga mereka tentunya, dan bebas pun kan udah dicap, ya kan di surat keterangan polisi ada catatan kan pernah terpidana, ya, dan banyak pemberi kerja, banyak perusahaan ya tidak mau terima mantan narapidana ya. Jadi memang ada sebuah ketidakadilan yang seyogyanya mulai kita koreksi ya. Tentunya tidak bisa instan ya, butuh waktu. Tapi saya kira tadi itu
wacana Pak Presiden yang sudah terrealisasi 1.100 berapa ya amnesti kemarin, itu saya kira sangat tepat ya, secara teknokratis ya. Ya. Iya. Oke, Dian, kita agak lompat sedikit ke belakang lagi nih ya. Iya. Pak Tom itu kan sebelum jadi Mendak jadi kepala BKPM dulu ya, kalau tidak salah. Kebalik. Atau kebalik. Kebalik. Ya? Apa? Iya. Jadi Mendak dulu, kemudian jadi kepala BKPM. Betul. Ketika Pak Tom jadi menteri, mungkin nggak banyak orang tahu juga. Mungkin kalau ada wartawan yang pernah di BPN, Siap, Yang siap. ngepost saja yang ya. ngepost saja. Masyarakat pun ini siapa ya Tom Lembong gitu kan sebelum. Gimana sih awal perkenalan Pak Tom dengan Pak Jokowi sampai tiba-tiba Pak Jokowi dapat rekomendasi Mas dong untuk memilih Bapak sebagai Menteri Siap. Perdagangan? Jadi kami diperkenalkan oleh satu teman, ya, teman yang berkawan dengan dua-duanya gitu ya. Di awal-awal beliau menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta ya, 2013. Kemudian ya cocok, maka saya terus jadi penasihat ekonomi buat beliau. Oh, waktu jadi gubernur berarti? Waktu gubernur DKI. Ya, kemudian tentunya saya dukung saat pemilu 2014 ya, sebagai penasihat ekonomi, juga penulis pidato. Ya. Dan saya kan tidak masuk di awal pemerintahan, ya. Saya tidak masuk di kabinet pertama, ya. Tapi saya masuk 8 bulan kemudian di reshuffle pertama, Oh, ya, menggantikan Pak Rahmat Pak Rahmat Gobel Gobel. ya, sebagai Menteri Perdagangan. Ya semuanya rencana Tuhan ya kayaknya, karena saya seperti Pak Gai bilang, saya tidak pernah menduga saya akan masuk ke pemerintahan, apalagi politik ya. Saya pikir ya seumur hidup akan jadi bankir, ya kan, pengelola investasi. Tapi dalam sekejap bisa berubah, ya, karena memang udah rencana Tuhan gitu ya. Ya saya sangat bersyukur atas kepercayaan diberikan ya Pak Jokowi, dan tentunya sebuah kehormatan ya untuk bisa mengabdi di kementerian dan lembaga. Nah, Pak Tom ini kan juga dikenal sebagai penulis pidatonya Pak Jokowi. Waktu itu ada beberapa analogi-analogi seperti Game of Thrones. Waktu itu Pak Jokowi pernah ngomong nih, winter is coming. Winter is coming. Winter is coming. Itu lagi hot-hotnya Game of Thrones final season. Ya. Itu Pak Tom nulis pidato ya? Iya, Pak Tom nulis pidato tuh inspirasi dari mana sih, Pak? Pertama tentunya kerjasama erat dengan Pak Presiden sendiri, ya. Dan hebatnya beliau itu memang sangat terbuka terhadap inovasi-inovasi seperti itu, ya. Kalau bikin sebuah sambutan atau pidato untuk seorang kepala negara, ya tentunya penuh dengan risiko ya. Harus lucu, tapi nggak boleh ada yang tersinggung, ya kan? Takut blunder juga, Pak. Oh, takut blunder, sangat takut blunder banget, ya kan? Nggak bisa kayak stand up ya? Iya. Jangan sampai. Terus juga harus berwibawa. Nah ini gimana pun juga kepala negara nih, ya kan? Jadi harus berwibawa, harus lucu, menarik, ya kan? Nggak boleh menyinggung perasaan siapapun gitu kan? Dan jadi headline. Kalau bisa viral, kalau bisa jadi headline gitu. Tapi hebatnya Pak Jokowi emang sangat berani sekali. Ambil risiko ya, mencoba sesuatu yang baru. Kan belum pernah ya sebelum itu sambutan presiden dicampur-campur dengan pop culture, Iya. kan komik bukan komik ya, kayak manga, anime, atau TV, film ya, dan beliau berani sekali ya. Saya yang deg-degan, saya yang stres, ya kan kalau kepleset atau blunder, ya pasti harus saya yang tanggung jawab kan. Tapi seru dan syukur ya bisa menarik perhatian masyarakat ya, dan mungkin meningkatkan minat masyarakat kepada soal-soal kebijakan, ya kan. Berarti Pak Tom sebenarnya cocok sama Pak Jokowi ya? Tidak cocoknya kapan tuh, Pak? Iya. Siap. Saya kira hubungan apapun ya, itu dalam hidup manusia pasti ada pasang surutnya, ya kan. Dan kedua juga dunia berubah, kita pun juga berubah, ya. Ya memang perjalanan
saya ya dengan Pak Jokowi itu tidak sesuai rencana awal ya. Sebagai contoh ya, konsep kami, ada beberapa dari kami, ya, kalau boleh saya istilahkan kubu teknokratis reformis gitu ya. Konsep kami periode pertama itu bangun hardware, ya, perangkat keras, infrastruktur industri. Periode kedua bangun perangkat lunak atau software, pendidikan, kesehatan dan sebagainya ya kan. Ya, tapi sayangnya periode kedua masih sangat terfokus kepada hardware, ya, kepada infrastruktur, industri, ya, sehingga mungkin ya hemat kami aspek kesehatan, pendidikan itu agak terbengkalai. Ya. Itu satu contoh di mana sudah mulai ada perbedaan visi, ya kan? Mulai beda visi. Gitu. Itu satu contoh saja ya. Oke, sebelumnya ini kan ada pernyataan juga dari Prof. Mahfud, Pak Jokowi ini berubah sikapnya, kelihatan ada perubahan sikap tuh sejak tahun 2022. 2022 ya. Nah, Pak Tom Lembong nih mengamatinya sejak kapan nih berubahnya nih Pak? Saya kok nggak melihat suatu titik tertentu ya, kayak tahun berapa gitu ya. Politik begitu dinamis. Kemudian dunia sekarang perubahannya luar biasa cepat, ya kan? Dengan teknologi, dengan gejolak geopolitik dan sebagainya. Saya kira setiap 2-3 tahun kita harus menyesuaikan. Ya, jadi apakah itu Pak Jokowi, ya, apakah itu yang lain, ya mungkin setiap 2-3 tahun harus menyesuaikan. Ya. Jadi itu juga sesuatu yang penting ya untuk seorang pemimpin, tidak kaku ya, pada satu orientasi saja, tapi harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman misalnya. Sejarah akan menilai karena ini periode yang cukup historis ya, dari berbagai sudut pandang ya, teknologi, eranya media sosial misalnya, ya kan, dan juga awal-awal perang dingin antara Amerika dengan Tiongkok, ya, tentunya masa-masa yang tidak mudah, ya, dan bagaimana seorang pemimpin mengelola pemerintahannya dan bagaimana menanggapi tantangan ya akan butuh waktu ya untuk kita bisa benar-benar menilai, untuk bisa secara objektif menilai. Berarti Pak Tom setelah tidak jadi kepala BKPM 2019, setelah itu berhenti? Betul. Berarti betul. 2019 ke 2024 sudah tidak bersama Pak Jokowi? Betul. Kebetulan juga langsung kena pandemi. Ya kan? Saya keluar dari kabinet November 2019, kemudian hanya 4 bulan kemudian ya, 5 bulan kemudian di 13 Maret 2020 WHO World Health Organization mengumumkan pandemi global. Ya. Jadi semuanya berubah, ya kan, semuanya harus menyesuaikan. Kemudian 2 tahun pandemi, ya, dan tentunya tahun pertama sangat sulit karena belum ada vaksin. Ya. Jadi ya sudah kita semuanya harus di pause dulu ya, harus di stop dulu. Saya sih sebenarnya udah langsung ditarik oleh Pak Anies yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ya, sebagai penasihat ekonomi juga. Jadi saya sempat membantu Pak Anies di masa beliau menjabat Gubernur DKI ya, sampai 2022 dan ya kebetulan beliau dan saya udah sahabat lama, ya kan. Jadi wajar kalau setelah itu ya begitu memanasnya wacana untuk beliau nyapres, saya akan bergabung dan membantu beliau dalam upaya tersebut.